Saat ini saya sedang berada di pinggiran sungai yang merupakan bagian dari Sungai Ayung yang terletak di Desa Pekraman Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya, Denpasar. Dan di sini terdapat sebuah pura yang bernama Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman. Pura Dalem Mutering Jagat terletak di tepi sungai, yaitu Sungai Ayung, yang mana keberadaannya erat kaitannya dengan Pura Agung Petilan, yaitu Pura Pangrebong. Berdasarkan data yang termuat dalam Eko Ilikita Desa Adat Kesiman, Pura Dalem Mutering Jagat dibangun oleh Arya Wangbang Pinatih di Puri Kertalangi. Lokasinya berada di tempat ide dalam batu ireng mencapai moksa di tepi W Ayu, yang mana W berarti air dan Ayu berarti kedamaian. Lokasi ini sekarang dikenal dengan Sungai Ayung. Dan di sini juga terdapat sebuah jembatan. Namun jembatan ini tertutup pintu yang mana menghubungkan tepi barat sungai dan tepi timur sungai. Dan keadaan sungai di sini cukup bersih dengan pemandangan alam yang masih alami. Diceritakan bahwa setelah ide dalam batu ireng mencapai moksa, para pengikutnya mendirikan sebuah tugu peringatan berupa batu besar yang dinamakan Batu Simo. Putranya yang bernama Aryo Panji kemudian mendirikan kerajaan yang terletak di Buruan Tegal Asah Sanur sekitar tahun Saka 1265. Batu peringatan yang terletak di Sungai Ayung kemudian dikenal bernama Batu Menjong. Seiring berjalannya waktu, ketiga keturunan Ida dalam Batu Ireng menuju Sungai Ayung yang diikuti oleh Badesa Manikmas, dan mereka kemudian bertemu di Gaduh mengambil batu peringatan yaitu Batu Simo dan diletakkan di tepi Sungai Ayung. Ketiga keturunan dalam Batu Ireng mengikuti yatnya moksah di Sungai Ayung, dan Bandesa Mas dan Gaduh kemudian membangun Germo atau desa Pekraman bernama Pendem, lengkap dengan pariangan desa, Usah dan Manik Aji di hutan Amengan, Abian, Nangke. Di tepi Sungai Ayung, tepat di tempat ide dalam Batu Ireng moksah, Arya Wangbang Pinatih bertemu dengan masyarakat Bali dan memperkenalkan diri sebagai utusan dari Sang Prabu Majapahit untuk melanjutkan Simokramo yang dijalankan oleh masyarakat Bali di wilayah kekuasaan dalam Batu Ireng. Saat ini saya sudah menaiki anak tangga dan akan tiba di bagian Nistaning Mandala dari Pura Dalem Mutering Jagat. Dan ketika berada di areal Nistaning Mandala ini terlihat ada sebuah pohon yang cukup besar. Kalau tidak salah ini adalah pohon asem yang diwastra dengan kain kuning, yang membuat keadaan di sini menjadi sedikit teduh karena naungan pohon ini. Dan di sini juga terdapat sebuah tempat, kalau tidak salah ini adalah tempat tajen, artinya tempat untuk mengadu ayam yang dilaksanakan ketika ada upacara di pura ini. Saya lanjutkan cerita. Wilayah kekuasaan dalam Batu Ireng disebut dengan Ngerebongan. Setelah Arya Wangbang menerima warisan dari Ida dalam Batu Ireng dalam moksah di tepi Sungai Ayung, kemudian Arya Wangbang mengukuhkan tempat peninggalan Ida dalam Batu Ireng dengan nama Kusimo, dan tempat inti Ida dalam Batu Ireng moksah Apang Rebongan bernama Amuter Buana. Arya Wangbang menegaskan arti Kusimo yaitu ku berarti kukuh atau kuat, dan Simo merupakan wilayah Pariangan dan Lemuter. Dan sekarang saya akan menuju ke sebuah candi bentar
agar mengetahui kemana arah Candi Bentar yang ada di sini. Dan terlihat sebuah pohon yang sangat besar, dan di sini terlihat sepi dan ada tangga naik menuju ke atas, dan di sana juga terlihat pohon-pohon. Sepertinya tempat itu kalau turun akan kembali menuju ke sungai, dan saya lanjutkan perjalanan menuju ke Kuri Agung yang ada di Pura Dalam Muterin Jagat. Dan di sini juga terdapat sebuah pelinggih yang terbuat dari batu bata merah, dan ujung atas pelinggih berbentuk seperti meru, seperti bentuk pelinggih persada. Dan di belakang terlihat sebuah pohon yang besar. Sedangkan Kuri Agung yang ada di sini terdiri dari satu Kuri Agung yang besar dan dua Kuri Agung pengapit, yaitu Kuri Agung yang lebih kecil, yang mana Kuri Agung yang besar hanya diperuntukkan pada saat ada upacara di pura ini. Dan ini adalah keadaan di bawah yang terlihat dari depan Kuri Agung. Dan saya akan lanjutkan kembali untuk melihat bagian-bagian yang lain yang ada di pura. Pareangan yang dibangun oleh Arya Wangbang ini dari kata awalnya yaitu Kusimo, lama kelamaan kemudian berubah menjadi Kesiman. Dan saya akan memasuki bagian jeruan dari pura melalui Kuri Agung samping, dan saat ini saya sudah berada di jeruan. Jika dilihat pelemahan sini, ternyata masih ada satu pelemahan yang menuju ke bagian yang lebih utama, dan di sini terlihat ada anak-anak yang menggamelan, karena di sini saat ini ada persembahyangan dan diiringi dengan gamelan. Dan beginilah keadaan di bagian, kalau seandainya ini dikatakan sebagai Madianing Mandala, maka yang di atas adalah Utamaning Mandala. Di sini di bagian Madianing Mandala tidak terlalu banyak terdapat pelinggih, dan terdapat beberapa pohon Kamboja. Di kejauhan terlihat pelinggih-pelinggih yang ada di bagian Utamaning Mandala dari Pura Dalam Muterin Jagat. Dan ini adalah dua buah pelinggih yang terlihat yang berada di depan tangga naik menuju Utamaning Mandala dari Pura Muterin Jagat. Dan saat ini persembahyangan sedang berlangsung, dan di depan terlihat gedung utama dari pura ini. Terlihat mereka yang sedang melakukan persembahyangan duduk dengan tertib dan khusyuk, memusatkan pikiran mereka menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di sini terdapat Candi Bentar, di depan Candi Bentar terdapat patung, dan beberapa pelinggih terlihat di areal Utamaning Mandala dari Pura Muterin Jagat Kesiman. Dan setelah selesai melihat keadaan pura, saya akan pamit dari jeruan dan menuju ke Jabayan Pura, kembali melalui Kuri Agung. Dan saat ini keadaan Jaba masih sepi karena semua pemuda sudah berkumpul di bagian jeruan dari pura. Dan kembali terlihat pelinggih-pelinggih yang ada di luar, di depan Kuri Agung. Dan saya akan menuruni tangga untuk menuju ke tempat parkir, dan sambil menikmati lagi keadaan yang ada di sini. Terlihat ada dua Kuri Agung yang menuju ke bagian belakang dari pura, dan saya akan keluar dari Candi Bentar yang menuju ke bagian tempat parkir dari Pura Muterin Jagat. Dan pura ini memiliki keadaan alam yang masih terjaga dengan baik. Terdapat pohon-pohon besar yang cukup banyak, sehingga terlihat asri dan teduh. Apalagi ada sungai yang menghiasi di depan pura, memberikan pemandangan yang sangat indah.
Demikianlah keadaan pura dalam muterin jagat, dan jika ada salah saya minta maaf. Terima kasih.